Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan pertama di semester kedua ini Ustazah akan menyampaikan materi yaitu tentang tema 5 subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar tentang tema ini, marilah bersama-sama kita sebelum belajar membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3 bahasa Indonesia ini, Ustazah akan jelaskan tentang tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf, 2, mengidentifikasi permintaan maaf, dan yang ketiga yaitu menuliskan ungkapan permintaan maaf. Kenapa kita harus belajar tentang ini semua? Karena supaya anak-anakku semua dapat memahami bagaimana cara yang baik dalam mengutarakan atau mengungkapkan kata mohon maaf atau permintaan maaf kepada orang yang telah kita kecewakan atau kita sakiti hatinya dan lain-lain ya nak ya. Supaya permintaan maaf kita bisa diterima dengan baik oleh orang yang telah kita kecewakan ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ustazah jelaskan ya nak ya. Tapi sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut, mari simak terlebih dahulu. Ustazah akan sampaikan seperti biasa yaitu tentang firman Allah yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya juga dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Nah, maksud dari dalam surah ini adalah bahwa orang yang suka berinfak atau menginfakkan hartanya baik di waktu punya ataupun kekurangan itu sangat baik di mata Allah. Begitu juga orang yang suka menahan amarahnya walaupun kepingin marah tapi ditahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain itu juga sangat dicintai Allah ya nak ya. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah dalam hal kebaikan ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf biasanya itu diberikan atau diucapkan ketika saat kita melakukan kesalahan ya nak ya. Jadi kalau kita berbuat kesalahan pasti kita akan mengungkapkan sebuah kalimat yaitu permintaan maaf. Nah, kemudian jika kita berbuat kesalahan, segeralah untuk meminta maaf. Jadi tidak usah ditunda-tunda lagi karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa bernafas atau diberi kehidupan kepada Allah. 1 detik ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi setiap saat kita atau ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kita menyadari, segeralah untuk meminta maaf ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kata maaf ya. Kata maaf itu akan diberikan pada saat meminta maaf. Jadi setelah kita menyadari bahwa kita berbuat kesalahan, maka segera kita meminta maaf dengan kata lain yaitu seharusnya selalu dimulai dengan kata maaf ya nak ya. Nah, misalnya maaf ya, maafkan saya karena saya tadi telah salah gitu, atau karena telah mengecewakan kamu. Nah, itu selalu diawali dengan kata maaf ya saat kita meminta maaf ya nak ya. Nah, kemudian permintaan maaf itu diucapkan dengan santun dan menggunakan kata yang lembut. Jadi kalau misalnya kita mau minta maaf dengan orang lain tapi kita sambil
ya maaf gitu. Jadi itu tidak akan menggugah hati orang yang telah kita kecewakan untuk memaafkan. Tapi sebaiknya menggunakan dengan kata-kata yang santun dan menggunakan kata-kata yang lembut. Tadi pertamanya kan kata maaf ya. Misalnya kita berbuat salah, maafkan saya ya. Tadi tidak sengaja menjatuhkan mainanmu, misalnya gitu. Jadi dengan kata-kata lembut, akhirnya orang yang mendengarnya yang kita mintain maaf pasti akan memaafkan kita ya nak ya. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yaitu Ustazah akan jelaskan tentang mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf ya. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi atau mengungkapkan permintaan maaf, yaitu pertama, permintaan maaf diucapkan dengan santun tadi ya, dengan bahasa yang lembut. Kemudian tujuannya supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita atau maaf kamu ya nak ya. Nah, kemudian kamu juga dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Setelah kita mengungkapkan permohonan maaf kita, misalnya maafkan saya, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan mainanmu, kemudian dijawab dengan baik ya, baik iya nggak apa-apa. Nah, jangan lupa kita juga mengucapkan terima kasih atau menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih karena kita sudah dimaafkan ya nak ya. Nah, dapat dipahami sampai di sini nak bagaimana cara mengungkapkan permohonan maaf ya, terus kemudian dengan bahasa yang halus supaya bertujuan untuk bisa diterima maaf kita ya, dan juga menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan dapat mengerti. Bisa lanjutkan ya. Nah, terus selanjutnya adalah ini contoh kalimat permohonan maaf. Nah, diantaranya adalah ini yang pertama, tolong maafkan semua kesalahanku. Nah, itu ada kata tolong maafkan semua kesalahanku. Jadi bahasanya halus ya nak ya, lembut. Kemudian ada lain lagi juga, saya sangat berharap kamu mau memaafkan dirinya. Nah, ini dari kita untuk memohonkan maaf teman kita yang melakukan kesalahan kepada orang lain atau kepada teman yang satunya lagi ya. Jadi sebagai perantara dengan kata yang lembut juga ya nak ya. Terus kemudian aku mohon maafkan aku. Jadi ada kalimat yang lembutnya. Aku mohon maafkan aku. Jadi bukan maaf ya. Nah, tidak seperti itu ya, dengan kalimat yang baik dan lembut dan halus ya nak ya. Kemudian ada lagi, maafkan aku Bu telah membuatmu kecewa. Jadi kalau kita telah mengecewakan umi kita, itu ada bahasa yang lemah lembut yang kita sampaikan. Jadi tidak kasar. Maaf ya Mi, tadi salah. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus dengan kata-kata lembut, yaitu maafkan aku Bu atau Umi telah membuatmu kecewa. Nah, kemudian maafkan aku Umi, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pada saat kita udah menyadari melakukan kesalahan, nah itu segera meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, ini seperti yang diungkapkan di sini. Maafkan aku Umi, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau seperti itu, setelah kita berjanji, maka kita harus memegang janji kita untuk tidak mengulanginya kembali, ya nak ya. Nah, sampai di sini paham nak dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang yang halus ya, yang dapat digunakan untuk memohon atau permintaan maaf ya nak ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya, nah, menuliskan ungkapan permintaan maaf ya. Ini bisa dimulai dari permintaan maaf itu biasanya dilakukan dengan santun. Jadi kalau kita mau meminta maaf itu harus dengan bahasa yang santun, dengan tulisan yang santun juga kalau kita menuliskannya ya nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian saat meminta maaf itu harus dibarengi atau diawali dengan kata maaf ya nak ya. Misalnya, maafkan saya ya, tadi saya tidak sengaja merusakkan mainanmu. Jadi selalu ada kata maaf ya nak ya.
seperti itu. Kemudian meminta maaf harus tulus dan bersungguh-sungguh, tidak hanya di bibir atau tidak ada di lisannya ya, meminta maaf tapi hatinya enggak. Nah, itu harus benar-benar kita mengucapkan minta maaf, disadari bahwa kita bersalah di dalam hati kita, dengan ikhlas, dengan tulus meminta maaf. Itu supaya apa? Supaya orang yang memaafkan kita juga tulus memaafkan ya nak ya. Nah, terus yang paling penting adalah jika sudah meminta maaf, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi tidak diulang lagi kesalahan yang tadi sudah dilakukan. Jadi benar-benar berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, ya nak ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ini contohnya, contoh dialog permintaan maaf. Nah, ini ada dua orang sahabat yaitu Andi dan Dimas ya. Ini yang melakukan kesalahan adalah Andi. Nah, ini pertama, maaf Dimas, aku sudah mematahkan pensilmu. Jadi ada kalimat maaf ya. Maaf Dimas, aku sudah mematahkan pensilmu. Nah, kemudian langsung dijawab dengan Dimas, iya tidak apa-apa Andi. Nah, karena tadi Dimas mengungkapkannya dengan bahasa yang halus dan lembut, maka Andi juga menjawab, Dimas juga menjawabnya dengan lemah lembut juga, yaitu iya tidak apa-apa Andi. Nah, kemudian setelah dimaafkan, maka Andi segera membalasnya atau menanggapinya dengan ucapan terima kasih, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Jadi setelah kita menyadari kita punya kesalahan, memohon maaf dan terus kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan untuk materi kali ini anak-anak bisa paham ya, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat kita memohon maaf kepada orang yang telah kita kecewakan ataupun tidak sengaja kita sakiti hatinya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya nak ya. Insya Allah untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya nak ya. Nah, mungkin Ustazah sampai di sini sudah Ustazah cukupkan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kesimpulannya bahwa kita dalam meminta maaf itu harus dengan bersungguh-sungguh dan tulus, juga dengan bahasa yang halus dan dengan santun, dengan kata yang santun, dan harus diawali dengan kata maaf ya nak ya, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi atau mengulangi kesalahan yang sama. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerti sekalian, yang pasti mengerti ya insya Allah. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, juga baca doa sebelum dan sesudah kegiatan, pakai masker jika keluar rumah, tutup aurat dengan sempurna, jaga sholat 5 waktunya, jaga wudhunya dan tilawah setiap saat ya, supaya kita dicintai Allah dan membuat orang tua kita bangga dan sayang kepada kita. Ustazah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ustazah akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.